Bunda Korla diisukan seorang transgender, Dr. Boyke akhirnya buka suara untuk membedakannya. Nama Bunda Korla kini menjadi perbincangan hangat di jagat maya dan menuai banyak pertanyaan terkait dirinya yang disebut seorang transgender. Bukannya datang ke Indonesia untuk menikmati liburan, Bunda Korla justru harus diterpa banyaknya isu miring yang menyebut bahwa dirinya transgender. Nikita Mirzani dan Isa Zega secara blak-blakan menyebut bahwa Bunda Korla merupakan seorang transgender. Bahkan Isa Zega terang-terangan menyebut bahwa Bunda Korla sudah melakukan operasi transgender sejak tahun 90-an. Selain itu, Isa Zega juga mengatakan bahwa Bunda Korla dulunya mempunyai nama asli Bapak Idrus. Itu fakta-fakta, itu bukan rumor ya, ujar Isa Zega dilansir Lombok Insider dari kanal YouTube Cumi Cumi. Bisa dibuktikan ke rumah sakit aja, nama aslinya Idrus, jadi nama dia itu Bapak Idrus, sambung Isa Zega. Jadi diberi sama teman-temannya nama perempuan, abis itu lagi viral namanya Korla, tambah Isa Zega. Jadi memang dia transgender, dulunya laki-laki, jadi dia operasi kelamin itu tahun 90-an, imbuh Isa Zega. Namun tudingan tersebut dibantah oleh Bunda Korla dan secara gamblang menyebut bahwa dirinya sudah mempunyai anak. Isu mengenai Bunda Korla yang disebut sebagai transgender tersebut akhirnya memunculkan tanda tanya besar ke publik. Kendati demikian, isu mengenai tudingan transgender tersebut akhirnya juga ditanggapi oleh Dr. Boyke. Ya, jadi transgender itu suatu keadaan di mana gender seseorang itu merasa tidak sesuai dengan gender dan ekspresi seksualnya, ungkap Dr. Boyke. Misalnya seseorang berbadan laki-laki tetapi dia merasa dirinya seorang wanita, jiwanya adalah seorang wanita, sambung Dr. Boyke. Transgender bisa terjadi dua hal, seorang laki-laki yang ingin menjadi perempuan atau seorang perempuan yang ingin menjadi laki-laki, terang Dr. Boyke. Jadi ketika seseorang merasa dirinya tidak sesuai dengan gendernya, tidak sesuai dengan ekspresi seksualnya, maka mereka berusaha untuk mengubah dirinya seperti yang dia rasakan, imbuh Dr. Boyke. Dr. Boyke juga mengungkap cara mudah untuk membedakan apakah seseorang sudah melakukan transgender atau belum. Untuk membedakannya apa? Paling gampang adalah dengan pemeriksaan USG, apakah dia punya rahim atau enggak, jelas Dr. Boyke. Atau keduanya dibuka, kalau dia belum merubah alat kelaminnya pasti dia mempunyai alat kelamin pria misalnya pada trans wanita, tambahnya. Kalau pada trans pria sama juga bisa dilihat seorang wanita itu di USG apakah dia masih ada rahimnya atau dia tidak ada rahimnya, sambung Dr. Boyke. Dr. Boyke juga mengatakan bahwa seorang transgender perempuan tidak akan bisa untuk membuat rahim-rahiman. Jadi gini, transgender perempuan kan laki-laki yang berubah menjadi perempuan, berarti kan dia tidak punya yang namanya rahim, terang Dr. Boyke. Bahkan itu dibuat rahim-rahiman tidak mungkin bisa, kalaupun dia mengaku punya anak pasti itu anak angkat, sambung Dr. Boyke. Selain itu, Dr. Boyke menambahkan bahwa seorang transgender mempunyai risiko terkena berbagai macam penyakit mematikan. Seseorang yang merubah dirinya menjadi wanita itu pertama osteoporosis, tulang-tulangnya akan lebih mudah cepat keropos, ungkap Dr. Boyke. Kemudian juga dia karena menggunakan hormon-hormon seperti itu, daya tahan tubuhnya lebih menurun, sehingga lebih mudah terserang berbagai macam penyakit, sambungnya. Penggunaan hormon-hormon untuk payudara itu tentu tidak bebas dari efek samping, ada beberapa yang mengalami gampang lebih risiko terkena stroke, terang Dr. Boyke. Lebih risiko terkena pengentalan darah, lebih risiko terkena serangan jantung. Jelas Dr. Boyke. Dr. Boyke menambahkan bahwa keputusan untuk mengubah gender hanya untuk menjadi terkenal tidaklah benar dan sebaiknya tidak dilakukan. Itu lebih banyak orang-orang yang menggunakan hormon-hormon untuk menjadikan seseorang itu wanita, ucap Dr. Boyke. Hanya karena ingin menjadi stand-up komedi yang terkenal, atau pengen dekat-dekat menjadi orang yang terkenal, sambungnya. Gayanya diubah, dan sebagainya diubah sehingga dia menjadi transgender, itu tidak benar, jelas Dr. Boyke. Ya makanya kan di dalam acara televisi pun itu tidak mendidik kalau hal-hal yang seperti itu, tambahnya. Misalnya perempuan berpakaian laki-laki, laki-laki berpakaian perempuan dan sebagainya, imbuh Dr. Boyke. Kemudian dia itu menjadi penghibur, ya enggak usahlah, laki-laki berpakaian laki-laki, perempuan berpakaian perempuan, terang Dr. Boyke. Selain mendapatkan isu mengenai dirinya yang disebut seorang transgender, Bunda Korla juga mendapat ancaman akan dipenjarakan oleh Farhad Abbas. Farhad Abbas mempermasalahkan ucapan-ucapan Bunda Korla di sosial media yang dianggap terlalu vulgar. Menurut Farhad Abbas,
Ucapan-ucapan Bunda Korla di media sosial dinilai sudah melanggar norma, aturan dan budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Farhad Abbas akhirnya melayangkan somasi kepada Bunda Korla dan mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib. "Ya saya serius, kemungkinan paling lama kalau enggak Senin, Selasa kita udah laporin pidana," ujar Farhad Abbas dilansir Lombok Insider dari kanal YouTube SCTV. "Itu adalah konten berbaur terlalu vulgar dan porno, sesuatu yang kita lihat melanggar norma-norma kesusilaan," sambung Farhad Abbas. "Dan itu tentu diatur oleh Undang-Undang untuk Pornografi maupun Undang-Undang ITE, tambah Farhad Abbas. "Ancaman hukuman ya bisa sampai 6 tahun dan denda 1 miliar, jelas Farhad Abbas. Mengetahui hal tersebut, Bunda Korla langsung memberikan tanggapan atas ancaman dari Farhad Abbas. Bunda Korla menyebut bahwa dirinya tidak mau ambil pusing dengan kritikan yang dilontarkan orang-orang yang ikut campur dengan urusannya. "Hidup Bunda aja banyak beban, capek, harus kesana harus kesini," ungkap Bunda Korla saat live di akun Instagram @korla_2. "Suntik vitamin, mempercantik diri, enggak ada waktu ngurusin hidup orang," sambung Bunda Korla. "Bunda ke Indonesia itu mau holiday, suara Bunda udah serak, enggak ada waktu," tambah Bunda Korla. "Emang kalau udah sifat yang suka ngurusin orang, suka cari masalah sama orang, suka membuat kericuhan, itu udah karakter," imbuhnya. "Ini kan masalah individual, jadi kalau misalnya orang suka ngurusin hidup orang," ucap Bunda Korla. "Suka mau ngerecokin orang, nyetil-nyetil orang, bikin suasana jadi ribet, jadi ruwet, itu emang ada kelakuan seperti itu," terang Bunda Korla. Selain itu, dengan adanya banyak isu miring yang berdatangan kepada dirinya, Bunda Korla akhirnya buka suara dan menanggapi isu yang menimpanya tersebut. "Sebenarnya gini loh, tidak ada yang berubah dengan saya, justru saya mencoba untuk sederhana," ujar Bunda Korla. "Nah ketika saya kembali seperti ini, ya ini seperti yang biasanya dulu, tapi saya tetap seperti Bunda Korla yang tidak akan pernah berubah," sambung Bunda Korla. "Mempercantik diri, merapikan diri, memakai baju yang bagus, tidak ada salahnya," jelas Bunda Korla. Niat Bunda Korla untuk datang liburan ke tanah air dan menyapa para penggemarnya sepertinya tidak berjalan dengan mulus. Baru beberapa hari menginjakan kaki di Indonesia, Bunda Korla justru harus menerima berbagai macam masalah yang datang kepada dirinya. Selain sudah sempat menjadi bintang tamu dan mengisi beberapa acara televisi, Bunda Korla juga sudah menggelar konser di beberapa daerah yang ada di Indonesia. *******